Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pintar, semangat belajar. Siswa-siswi kelas 6 di mana saja berada, pada hari ini kita akan belajar tentang materi operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Berdoa dimulai. Siswa-siswi kelas 6 di mana saja berada, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Pada operasi hitung campuran bilangan bulat, ada beberapa hal yang harus kalian ingat dan kalian pegang di dalam mengerjakan operasi hitung campuran tersebut. Yang pertama, pengerjaan operasi hitung campuran yang didahulukan adalah yang bertanda kurung. Jadi operasi yang bertanda kurung itu didahulukan. Setelah selesai pengerjaan yang bertanda kurung, maka yang kedua pedomannya adalah yang operasi perkalian atau pembagian. Jadi setelah bertanda kurung selesai, baru cari mana operasi yang perkalian, mana operasi pembagian, itu didahulukan. Seandainya misalkan operasi perkalian dan operasi pembagian itu berdampingan, maka yang didahulukan adalah yang ada di depannya. Yang ada di depannya. Misalkan perkalian di depan pembagian, maka dahulukan adalah operasi perkalian. Seandainya misalkan operasi pembagian di depan operasi perkalian, maka didahulukan adalah operasi pembagian. Setelah kalian mengerjakan perkalian atau pembagian, maka selanjutnya baru mengerjakan penjumlahan atau pengurangan. Yang mana yang didahulukan antara penjumlahan atau pengurangan? Keduanya sama-sama kuat. Maka dahulukan yang berada di depan. Itu syaratnya jika tidak ada tanda kurung. Kalau ada tanda kurung, maka kerjakan yang bertanda kurung lebih dulu. Sudah bisa kalian pahami kan? Selanjutnya kita akan masuk ke soal. Contoh soal. Namun Bapak akan buatkan dulu terlebih dahulu tangganya, yang mana yang mesti kalian kerjakan lebih dulu. Sesuai dengan tangga tersebut, yang paling atas adalah tanda kurung. Artinya dahulukan tanda kurung. Kemudian yang kedua, kali atau bagi. Jadi operasi kali atau bagi itu nomor 2. Baru penjumlahan atau pengurangan nomor 3. Seandainya tidak ada tanda, tetap yang kali dahulukan, baru sisanya penjumlahan dan pembagian. Nah, sekarang contoh soal. Negatif 7 ditambah 2 dikali 3 sama dengan N. Berapakah nilai N? Yang mana didahulukan? Dahulukan yang bertanda kurung. Min 7 ditambah dengan 2 sama dengan negatif 5. Kemudian kita akan kalikan dengan 3 sama dengan N. Maka min 5 dikali 3 itu sama dengan negatif 15. Itulah cara pengerjaannya. Maka hasilnya negatif 7 ditambah 2 dikali 3 hasilnya adalah negatif 15. Ngerti kan? 3. Sekarang kita akan contoh operasi yang kedua. Penjumlahan atau pengurangan. Ditambah, jadi urutannya adalah yang bertanda kurung duluan, kemudian yang kedua perkalian atau pembagian, yang ketiga adalah penjumlahan atau pembagian. Yang bertanda kurung. Nah, itu 3 syarat di dalam pengerjaan dikali operasi hitung campuran. Lalu seandainya misalkan di dalam sebuah soal itu tidak ada tanda kurung, bagaimana cara mengerjakannya? 2 dikali negatif maka tetap 6. Pedomannya adalah sama dengan nomor 2, dahulukan perkalian atau pembagian. Baru setelah itu dahulukan positif yang berada di depannya. Positif berapa? Ayo, bisa dimengerti positif atau negatif? Semoga kalian bisa memahaminya.
tentu kalian ingat pasti positif 12. Negatif 4 kita turunkan, jadi negatif 4 ditambah 12 sama dengan A. Negatif 4 ditambah 12 hasilnya adalah 8. Jadi min 4 ditambah dalam kurung negatif 2 dikali negatif 6 itu hasilnya adalah 8. Jadi ingat, dahulukan yang bertanda kurung. Contoh berikutnya, 7 dikurang 9 dibagi 3 sama dengan N. Nah, kalau seperti ini bagaimana pengerjaannya? Maka tanda kurung ada enggak? Enggak ada. Berarti dahulukan tanda bagi. 9 bagi. Jadi kalian jangan didahulukan 7 kurang 9 dulu, tapi dahulukan yang bertanda kurung. Namun di soal tersebut tidak ada tanda kurung, maka selanjutnya dahulukan yang tanda operasi hitung pembagian. Negatif 9 dibagi 3 hasilnya adalah negatif 3. Kemudian 7-nya turun, 7 kurang 3 hasilnya adalah 4 pastinya. Sehingga didapat bahwa 7 kurang 9 dibagi 3 hasilnya 4. Jadi jangan 7 kurang 9 dulu, tapi 9 bagi 3 duluan. 7 kurang 9 bagi 3 sama dengan 4. Ya. Itu kalau tidak ada tanda kurung, maka dahulukan yang pembagian atau perkalian. Sekarang contoh berikutnya, min 4 kali 7 tambah dalam kurung negatif 12 bagi 3 sama dengan M. Bagaimana cara pengerjaannya? Dahulukan tanda kurung negatif 12 atau min 4 kali 7. Maka yang harus kalian dahulukan min 4 kali 7. Kenapa jadi min 12 bagi 3 kalinya dulu? Anak min 12 bagi 3 boleh juga, tapi kita ingin lebih bagusnya min 4 kali 7 duluan. Kenapa? Karena pembagian sama perkalian itu sama kuat. Jadi yang ada di depannya itu adalah min 4 kali 7 duluan. Min 4 dikali 7 sama dengan negatif 28. Baru kita lanjutkan operasinya. Negatif 12 dibagi 3. Negatif 12 dibagi 3 sama dengan negatif 4. Nah, ya kan, min 12 negatif 4. Tambahnya turun. Jadi negatif 28 ditambah negatif 4 sama dengan M. Negatif 28 ditambah negatif 4 hasilnya adalah negatif 32. Maka kesimpulannya adalah min 4 dikali 7 ditambah negatif 12 dibagi 3 sama dengan negatif 32. Semoga kalian dapat memahaminya, dan kalau ada pertanyaan silahkan japri Bapak di WhatsApp. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Salam pintar, semangat belajar, mari berkarya untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.